Iya. Pas di depan musuh dia bacok-bacokan depan gua. Dengan awalnya sih gua kaget, tapi ujung-ujungnya kayak gua mikirnya gila, seru juga sih menurut gua itu. Oke, kembali lagi sama gue Yuda di Resibok. Sebelumnya kalian wajib nonton dulu yang di part sebelumnya. Nes, makan nih Nes, minum Nes. Iya. Thank you nih gua sebelumnya. Tumben lu naktir gua, mana pernah lu naktir gue. Elah, mampus. Udah siap belum Nes? Siap terus gua mah. Tadi kan gue nanya tentang kehidupan lu. Nah sekarang gue nanya tentang soal katanya nih, sekarang lu dikenal sebagai dulu kan bukan STM, melainkan wanita berjiwa STM. Jadi zaman cerita itu sih kayak mungkin gue udah bosen gitu main kebanyakan sama cewek, makanya kayak gue beralih sekarang main sama anak-anak STM gitu kan. Jadi gini, awal SD tuh gue masih sama aja gitu, kayak layaknya cewek-cewek biasa lah, masih main derby-derbyan, masih main masak-masakan gitu. Pokoknya masih nggak tahu malu lah, main hujan-hujanan pakai kaos utang tuh udah. Dulu gue masih layaknya cewek sih, tapi masuk ke SMP gue udah mulai tahu pergaulan gitu, kayak tahu pergaulan. Gue juga SMP bareng lo, pasti lo tau gue. Terus dari situ kayak gue udah sering banget kan nongkrong sekolah gitu kan, pasti pulang sekolah selalu nongkrong sama anak-anak cowok, kayak cabut sekolah nih yang ngajarin lu tuh gue. Jadi kayak gue sama cowok tuh gara-gara lu pokoknya deh. Terus dari situ gue sering udah mulai tau kan ikut-ikut tawuran, jalan-jalan ya gitu. itu kan sama gue juga ya. Makanya dari situ kayak mungkin gue udah ngerasa gue udah capek main sama cewek dengan drama-drama lebaynya dia, dengan gengsi-gengsinya dia. Jadi kayak gue kayak mutusin, oh ya udah gue main sama cowok, oh begini nongkrong sama cowok gitu, jadi kayak enak sih. Kan gue tahu perjalanan SMP lu. Lah iyalah, gimana lo gak mau tahu, yang ngajarin gue cabut lu, yang ngajarin gue nongkrong lu, yang ngajakin gue pulang malam lu, yang ngajakin gue ikut-ikut beman lu. Kita gimana lu pas masuk SMK? Lanjut ke SMK, jadi gini ceritanya. Dulu gue nggak niat tuh masuk SMK, gue malah niatnya masuk STM 3 Kedoyanya dulu. Iya. Gue berdua sama perempuan gue daftar deh tuh di 3 Kedoya, ketemu sama Dali kepala sekolahnya ya kan. Tahu. Di situ gue berdua tuh awalnya boleh masuk berdua gitu, boleh tuh kan. Terus dari situ gue ngambil formulir, gue ngulangin formulir itu di pertengah jalanan. Perempuan gue itu nggak lanjutin sekolah gitu, terus mau nggak mau yaudah gue sendiri kan, gue ngulangin formulir itu ke Dali. Dali nanya dah temen gue kemana, nggak jadi masuk. Gue bilang dia ada masalah lah gitu. Terus dari situ si Dali tuh ngomong nggak boleh kalau bahasanya cewek sendiri gitu ya di STM itu, benar harus ada 2. Terus dari situ gue diusulin deh masuk ke SMK 4 Kedoya itu, karena udah waktu mepet, daripada gue nggak sekolah ya gue terima sih. Maksudnya ya udah gue bilang ke orang tua gue kalau udah gue masuk ke 4 Kedoyanya aja gitu. Kalau buat main pertama kali sama cowok itu di SMK udah sih, karena teman-teman SMP gue tuh udah banyak banget yang masuk ke 4 Kedoya lagi gitu. Jadi gue main-main bareng dia gitu sih. Terus nggak lama gue suka nongkrong ke basis-basisnya Kedoya gitu sih. Kayak pertama kali gue nongkrong itu di basis rotor di GG ya. Itu dulu gue bener banget. Terus dulu gue itu dibawa gitulah sama ada salah satu alumni Kedoya, benar alumni Kedoya. Angkatan berapa? Kalau angkatan gue sih lupa ya, tapi dia salah satu adalah namanya di Kedoya. Itu yang di rotor sih. Dulu gue diajak-ajak ngalong tuh sama dia tuh. Sapa dulu dong. Hai Bang Ebi. A few moments later. Oh iya, pertama kali lu ngalong kemana tuh? Gua pertama kali ngalong itu diajakin sama Bang Ebi Rotor ke Bizer. Di Puri Serpong. Bener, di Puri Serpong itu di daerah Serpong ya pastinya. Terus gimana ya? Gua tuh ngerasa Bang Ebi Rotor itu yang selalu ngejaga gua kalau ngalong, terus kayak dia selalu kayak ngelindungin gua lah gitu bahasanya gitu. Terus dari ngalong itu gua sering cabut sekolah gitu kan, izin dari rumah kayak orang bener sekolah gitu, berangkat pagi, padahal mah cabut gitu kan. Naik kereta tuh ke Serpong naik kereta, terus ntar sampai stasiunnya, sampai ke sekolahan itu
pada BM-an, mending dijemput BM-an. Terus lu ikut BM-an? Nah, iya sih gue pernah ikut BM-an. Tapi itu sih kayak banyaknya gitu kayak Cewek strong nih. kayak abang-abangan gue nyuruh ngeberhentiin supirnya gitu biar gue duduk di sampingnya dia gitu. Iya. 3:28 a.m. Terus di pengalaman pertama itu gue kayak ngerasa gini, oh gini ya main anak STM, oh ternyata begini. Beda tuh sama cerita-cerita orang yang katanya, lu kalau main sama anak cowok pasti macem-macem, lu kalau main sama anak STM pasti dirusak. Enggak, itu beda banget yang gue rasain. Karena kalau gue kayak ngalong-ngalong itu aja, kayak gue ngerasa gini, di tempat tuan rumah nih, gue ngerasa gue cewek sendiri, pasti gue diprioritasin gitu, kayak misalkan makan nih, pasti gue diutamain gitu, kayak misalkan Res lu makan duluan nih gitu, Res lu minum duluan gitu. Emang gila. Pokoknya gue tuh mulai gila dari dulu dia pokoknya. Siap. Kalau gue nggak ketemu lu gue nggak bakal gila, intinya itu doang. Terus tuh Gak beda, guys. selain Bijer, STM mana aja yang dikunjungin? STM tentunya gue ada lagi sih. Kedua tuh gue ke Bonder. Bonder itu Daerah daerah Legok. Legok. Pertama kali gue dibawa sama Bang Reja Jawa itu orang Kedoya. Oh, iya. Terus dari situ itu gue salut sih, semua STM tuh pasti punya cerita yang beda-beda yang masing-masing. Kayak gue menurut gue STM Bonder itu dia orang yang welcome sama cewek intinya gitu, kayak sopan sama cewek gitu. Terus ada lagi tuh STM Jumprit di daerah Teluk Naga. Dulu itu gue ngalong lagi zaman-zamannya sama basis Kedoya itu basis DM campuran Bojong. Terus di situ gue lagi sama siapa ya, masa-masa ngalong gue sama Rijal, Baon, Jojo, Buluk gitu, Ripa itu masa-masa orang gila semua. emang orang gila semua itu pokoknya. Orang gila semua. Terus dari situ gue demen, ada lagi beda cerita ke STM Jumprit tuh paling gue demen kayak kuadrat cewek tuh di STM Jumprit tuh dihormatin banget, orang-orangnya ramah, orang-orangnya sopan. Pokoknya kayak gue ngerasa diituin banget lah. Kalau beda cerita sama orang-orang katanya lu jangan main sama STM gini. Pokoknya enggak, pokoknya gue ngejalanin. Makanya gue bisa bilang kalau main sama STM itu oke lah. 2,000 years later. Terus gimana dengan sekolah lu? Pada saat itu pas lu demen-demennya ngalong. Sekolah gue pas mungkin kelas 2 itu gue lagi demen-demennya banget sih ngalong. Bahkan gue sering banget cabut sekolah. Pas orang tua lu pulang malam waktu sekolah gimana? Gimana ya, bokap awalnya sih kayak dia pasti marah, tapi kayak gini, ujung-ujungnya bokap gue kadang bercanda begini, buset kalau lu orang kerja aja sore udah pulang, lu sekolah iya sampai pulang jam 11 malam, jam 12 malam baru pulang. Kadang gue ketawa aja sih. Dulu kan kalau tuh cewek nih, lu nggak takut apa main sama anak STM gitu? Kan STM kan sering tawuran. Kalau dibilang takut enggak sih, karena gue udah sering banget tuh nyaksiin temen-temen gue tawuran depan gue. Bahkan gue pernah ada satu kejadian pertama kali tuh, gue ngegoncengin temen gue cowok nih berdua. Niatnya tuh tadinya kita jalan doang gitu, pulang sekolah jalan rame-rame. Ada sekolah musuh tuh ketemu di daerah Kapuk kalau nggak salah. Iya, sekolah tetangga dah. Temen gue turun, pas di depan musuh dia bacok-bacokan depan gue. Dengan awalnya sih gue kaget, tapi ujung-ujungnya kayak gue mikirnya gila, seru juga sih menurut gue itu. Ya, tentang lu tahu kan tentang ituan lah, ilmu-ilmu. Iya, anak lu STM. juga pakai kan? Kagak dong. Iya, kenapa tuh kalau masalah ilmu? Ya lu percaya aja gitu. Kalau masalah percaya sih gue percaya, karena gini, menurut gue juga lu cowok, lu anak STM lu harus punya, daripada lu mati konyol. Apalagi bahasanya gini, anak STM tuh kalau nggak lu yang dibacok ya lu ngebacok gitu kan, daripada lu dibacok mendingan lu ngebacok kan jatuhnya. Terus ya mau nggak mau kalau misalkan lu lagi apes nih, lu mau dibacok, lu kalau punya wapak kan lu bisa tolong sama wapak itu. Terus lu percaya dong sama wapak itu? Dibilang percaya sih gue percaya, karena gue juga sering ngeliat kayak temen-temen gue yang gue pernah lah kejadian, gue ke Bizer, gue pernah ngeliat orang-orang hebat di Bizer gimana. Di Kedoya pun banyak orang-orang hebat. Contohnya kayak Om Laptop lah, tuh orang hebat banget menurut gue, Om. Apa dong? Sama dong. Halo Om. Terus gue sering banget gitu ngeliat kejadian, misalkan gue lagi ikut nih jalan, tiba-tiba tawuran, bacok-bacokan. Padahal lu tahu kan gimana BR setajam itu, tapi kena badan nggak berdarah. Bohong kalau nggak ada wapak menurut gue. A few moments later. Ke kelas 3 di mana tuh? Apa masih?
Kalau gue sih kelas 3 udah sedikit kurang, tapi karena gue lagi fokus buat ujian sih. Soal yang Resi masih bikin belajar. Anjir iyalah, nakal boleh tapi pendidikan nomor 1. Asik. Catat. Kira gini, alhamdulillah sih sebadung-badung gue harus utamain yang namanya pendidikan. Dan alhamdulillahnya lagi, pas lulus dari Kedoya gue dapet penghargaan siswa terbaik. Mantap. Pas serius lu. Hebat dah. Lanjut nih. Gimana tuh kelas 3? Lu masih main apa enggak di STM? Kalau kelas 3 itu gue sedikit berkurang sih, karena lu tau lah pas kelas 3 itu udah banyak-banyak penerus yang pada main sama anak STM gitu. Kenapa gue yang sedikit mundur? Karena gue ngerasa gue risih melihatnya. Kenapa risih? Gitu. Nah benar, lu tahu lah pasti. Iya tahu. Jadi sekarang main sama anak STM tuh bukan diambil dari kayak pengalamannya, kisah-kisahnya, bukan. Malah sekarang tuh cewek-cewek yang main sama STM kayak iya bener, buat ajang pencarian jodoh, iya. sama kayak cari perhatian lah. Iya, Pokoknya makanya gue gak banget nih sekarang. Gimana dengan cowok STM yang suka sama lu? Apalagi kan di cewek jadi pusat perhatian. Gimana ya? Tentunya sih banyak. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Tapi gue nggak pernah kepedean kalau misalkan kayak gue disukain gitu, nggak, gue nganggapnya bercanda aja. Iya. Gue cuma nganggapnya kalau misalkan kayak cowok-cowok STM yang kayak ngeledekin gue, atau gue habis ngalong nih tiba-tiba ada pesan masuk anak STM itu, tapi gue nganggapnya bercanda aja gitu, kayak bahasanya, apalagi gue cewek yang suka nongkrong, gue nggak mau tuh yang namanya kayak bahasanya gue pacaran gitu sama basis mana gitu. Basisnya Kedoya gitu kayak basis trotor, basis kapuk, basis DM, basis bojong, kembangan dan selainnya gitu. Gue nggak pernah yang namanya ninggalin nama jelek. Lu kayak tau lah cewek-cewek sekarang nih, misalkan kayak cewek satu ini nih nongkrong di basis satu nih, ntar jadian sama siapa, putus, nongkrong lagi di basis yang ini, pacaran lagi, ntar gitu-gitu aja. Kalau gue masih nggak banget. Sering tuh gue nemuin cewek kayak gitu. Lah iyalah, gimana lu nggak nemuin orang mantan-mantan lu semua yang main. Iya. Gimana sih biar cewek-cewek di luaran sama kayak lu? Ya paling gitu aja sih. Kalau gue sarannya gini, mau dimanapun lu berada, dimanapun lu main sama cowok, lu harus jaga etika. Lu harus jaga attitude, nggak usah caper gitu. Kenapa gue bisa bilang lu harus jaga etika, nama baik? Karena gini, dengan kelakuan lu tuh lu bisa ngerusak nama-namanya anak STM gitu. Iya. Makanya kayak lu tuh harus jaga etika biar kita sama-sama bisa ngejaga nama baik anak STM aja sih gitu. Iya. Oh iya tuh dulu juga gue sering tuh sempet nyatuin anak-anak aliansi, ladies Kedoya aliansi kayak Jawa, Jumprit gitu. Oh, iya. Cewek-ceweknya gitu untuk kayak ngomong-ngomong kayak gue tuh pengen aja ada penerus-penerus gue atau penerus-penerus yang lain yang main sama anak STM itu berjiwanya tuh sama gitu. Kayak lu jiwanya. Terus lu mau ngumpul sama ladies gitu ngomongin tawuran juga? Ya enggak lah, gila aja. Gue juga main sama anak cowok juga, gue sama anak STM juga gue nggak gila tawuran kali. Enggak sih, gue cuman kayak gini aja. Pokoknya intinya gitu doang. Yang gue pengen tuh ladies seterusnya tuh kayak bisa berjiwa STM banget, bisa kayak judul sama judulnya bukan kita bukan anak STM, tapi jiwa kita harus STM. Intinya kuat sih. Later. Saya sudah semuanya pertanyaan gue yang mewakili teman-teman untuk lu. Gue makasih banyak nih atas waktu lu. Sama-sama, gue juga makasih udah mau diundang collab bareng orang keren guys. Bisa aja. Saran nih yang buat cewek STM, ladies. Sarannya gini aja sih menurut gua. Satu, jaga perilaku kalian demi menjaga nama baik buat STM gitu kan. Terus untuk yang kedua, sekarang hidup udah keras, lu jangan lemah mulu deh. Terus yang ketiga itu menurut gua lu jangan malu untuk dipandang rendah atau buruk dengan pengalaman lu, tapi malulah ketika lu nggak dapet pengalaman dari masa lalu. Oke. Lagi terima kasih nih Res. Sama-sama, gue juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Dadah. Halo guys, terima kasih sebelumnya sudah menonton.
comment, and subscribe. Terima kasih.